Baiklah, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Selama 6 hari kita telah bekerja dan pada hari yang ketujuh kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas penyertaannya selama 6 hari. Dan sekarang sebelum kita memulai ibadah kita mengangkat pujian yang mengatakan curahkanlah. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Baiklah, kita masih menyanyikan lagu pujian kita. Kita mengangkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang,
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, saya persilakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah, saya persilakan kepada yang bertugas. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang kembali Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini Tuhan, melalui online maupun yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang wahyukan firman-Mu pada setiap kami, biar kami boleh mengerti Tuhan, kami boleh belajar sesuatu dari firman-Mu, dan firman-Mu itu yang akan menjadi pendorong kami ya Tuhan. Firman-Mu itu yang akan menjadi patokan dalam hidup kami, firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Ya, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita akan baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang, yang pertama adalah tentang satu kata, yaitu kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Ya,
Kata kuasa kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa ya Yunani dikatakan itu dunamis. Sama-sama kita katakan dunamis. Dunamis itu berarti kuasa, ya kan? Tapi ternyata dunamis ini memiliki akar kata dari beberapa hal yang kita kenal mungkin saat ini. Dan kita mau belajar tentang 3 hal itu. 3 hal, 3 kuasa itu yang akan kita peroleh saat Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Saya mau tanya siapa di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya. Berarti semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan berarti kita memiliki kuasa itu. Amin. Bilang sama kanan kiri, katakan kamu memiliki kuasa kayak gitu. Ya, kamu memiliki dunamis gitu. Ya, kita semua punya kuasa. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kita mau lihat apa kuasa itu yang diberikan kepada kita dan apa bentuknya dalam hidup kita. Yang pertama, kuasa itu dikatakan penerapannya adalah yang pertama adalah dinamis, sama-sama katakan dinamis. Pernah dengar kata dinamis ya? Lawan dari dinamis itu statis ya, statis, ya kan? Statis itu datar kan, dinamis ini selalu bergerak terus. Nah, kata dinamis ini muncul dari akar kata dunamis. Ya kan? Berarti saat Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita akan selalu bergerak. Amin. Katakan bergerak. Aktif. Ya. Hidup kita nggak statis atau datar gitu-gitu aja, bangun tidur, makan gitu kan. Tidur lagi gitu kan. Bangun tidur gitu terus. Itu hidupnya statis. Amin. Tapi saat Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita jadi dinamis. Kalau dibuka di Google, dinamis itu lambangnya itu kan apa, grafik yang naik gitu ya. Ada naik, turun naik lagi, turun naik kayak gitu, ya kan? Hidup kita selalu bergerak. Amin. Dalam Wikipedia dikatakan seperti ini. Arti dinamis adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Jadi bisa disimpulkan saat kuasa Roh Kudus itu di dalam kita akan mengalami suatu perubahan. Amin. Ada sesuatu yang terus bergerak dalam hidup kita. Kita nggak jadi orang yang pasif. Amin. Siapa di sini yang sudah menerima Roh Kudus tapi hidupnya masih pasif? Ada? Seharusnya nggak begitu. Amin. Contohnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul, di mana saat Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid. Hidup mereka nggak statis, mereka nggak diam-diam aja, nggak kayak dulu, ya kan? Sebelum mereka menerima Roh Kudus, para rasul itu hidupnya gitu-gitu aja, bener? Yesus kemana dia kemana, ya kan? Yesus ngapain dia ngapain. Nggak ada satu pergerakan aktif, hanya pasif mengikuti. Tapi saat Roh Kudus ada di dalam para rasul saat itu maupun 120 orang di atas loteng itu, hidup mereka berubah. Amin. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu penuh dengan pekerjaan Roh Kudus. Di mana Filipus, seorang penginjil itu kan, lagi tiduran, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan dia untuk pergi ke satu daerah di Gaza. Dia ketemu dengan sida-sida di sana. Kok bisa tiba-tiba bergerak kayak gitu kan? Itu Roh Kudus yang menggerakkan. Amin. Ada sesuatu yang aktif di dalamnya. Apalagi contohnya misalnya Ananias. Tiba-tiba Ananias di saat dia berdoa, Tuhan suruh dia pergi ke namanya Jalan Lurus untuk ketemu dengan Saulus. Untuk mendoakan Saulus yang saat ini kita kenal sebagai Paulus. Ya kan? Ada suatu pergerakan terus. Amin. Kita perlu lihat kenapa kalau hidup kita maksudnya gak dinamis terus statis doang, stagnasi gitu kan ya, diam di tempat, berarti kita belum menggunakan kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita belum menggunakan kuasanya. Contoh misalnya kayak kita punya listrik tapi kita nggak gunakan. Mungkin nggak orang zaman dulu yang belum tahu listrik gitu kan, terus hidup di zaman sekarang ada listrik, dia nggak ngerti cara gunakan listrik, dia masih pakai lampunya pakai lampu lilin gitu. Konyol nggak kayak gitu? Konyol kan ya. Dia udah bisa hidup di zaman listrik tapi dia makainya lilin gitu kan. Dia nggak tahu kuasanya listrik itu seperti apa, ya kan? Nah seperti itulah kita, kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus seharusnya hidup kita itu menjadi dinamis. Amin. Terus berkembang, terus berubah menjadi yang lebih baik, terus aktif. Amin. Sama-sama katakan dinamis. Ya. Terus yang kedua, arti dunamis itu tadi itu adalah yang kedua adalah dinamo. Sama-sama katakan dinamo. Tahu dinamo enggak? Tahu? Mobil ya, dinamo mobil. Terus apa? Sepeda listrik ya kan? Dinamo ya kan? Terus apa lagi? Sanyo.
Sanyo dinamo. Nah, ibarat Roh Kudus itu adalah dinamo dalam hidup kita. Contoh misalnya siapa yang tahu sumur bor? Ya tahu sumur bor, di belakang dulu kan ada sumur bor kan sebelum kita ambil air. Sumur bor itu kan ngambil air dari air yang di bawah tanah. Tapi air itu nggak akan keluar sendiri kalau nggak ada yang narik, bener gak? Air itu akan terus di dalam, terus mati di dalam tanpa ada dinamo yang menyedot dia keluar. Tapi saat ada yang menyedot dinamo, ada yang menyedot air itu keluar, air itu menjadi aktif, ya kan? Dinamo itu yang menggerakkan. Kalau tadi dinamis itu kita yang bergerak, dinamo itu kita menggerakkan orang lain. Amin. Kita menggerakkan sesuatu situasi, kita menggerakkan suatu keadaan, itu adalah dinamo. Saat Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita nggak hanya untuk kita sendiri, tapi kita bisa menggerakkan situasi yang ada. Hidup kita bisa menggerakkan orang lain, amin ya. Sekalipun kita merasa, tapi kan saya kan orangnya nggak terlalu kuat gitu kan, atau nggak terlalu punya jiwa kepemimpinan, atau saya kan orangnya kan nggak gini-gini aja. Tapi saat ada Roh Kudus di dalam kita, hidup kita bisa menggerakkan orang lain. Amin. Mungkin kita nggak sadar, tapi secara baiknya kita harusnya lebih sadar untuk menggerakkan situasi yang ada. Amin. Contoh misalnya ada seorang penginjil terkenal namanya Reinhard Bonnke, ya kan. Dia ini seorang, pas dia menerima visi tentang Afrika, dia melihat benua Afrika dibasuh oleh darah Yesus, dia masih seorang anak muda, ya kan? Dia masih seorang anak muda, dia belum berpengalaman, dia gak ngerti apa yang harus dia lakukan. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam dia, hidupnya itu bisa menggerakkan satu penginjilan yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah. Bayangkan sekali ibadah, sekali KKR itu jutaan orang terima Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kita lihat di YouTube 1,6 juta, 2 juta, kok bisa seorang anak muda yang gak punya pengalaman apa-apa, tapi saat ada Roh Kudus itu dia bisa menggerakkan suatu kebangunan rohani. Itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Reinhard Bonnke maupun ada di dalam Kisah Para Rasul itu ada di dalam kita. Ya, sama-sama kita pegang diri kita ini. Roh Kudus ada di dalam saya, ya. Kita itu punya kuasa untuk menggerakkan sesuatu. Sesuatu yang tampaknya mungkin mustahil. Tapi ada Roh Kudus di dalam kita, situasi itu bisa berubah. Amin. Terus kita lihat lagi. Yang ketiga, akar kata dari dunamis itu adalah yang ketiga adalah dinamit. Sama-sama katakan dinamit. Ada yang tahu kata dinamit? Tahu dinamit gak? Bom, ya kan ya. Bom ini punya arti negatif maupun punya arti positif. Arti positifnya apa? Kalau di Indonesia mungkin jarang, tapi kalau di luar negeri setahu saya kan kalau buat pertambangan itu pakai dinamit, bener gak? Ya kan, diledakin, boom gitu kan. Atau mau buka jalan, jalur kereta gunung itu kan, diledakin batunya, boom gitu kan. Kalau di Indonesia kita pakai cangkul, kita lama pakai cangkul puluhan tahun belum selesai-selesai. Tapi kalau di luar negeri biasa pakai dinamit, ya kan? Itu yang akan suatu ledakan besar yang membuat gunung batu yang begitu keras pun pecah. Saya dengar dulu di Gua Buma itu kan ada dari Korea ya, datang dia nggak pakai sistem manual kayak orang Gua Buma pakai cangkul gitu kan, dia pakai langsung boom diledakin sama dia, langsung dikeruk gitu kan, dan itu hasil lebih banyak, bener gak? Dibanding pakai cangkul. Bayangin coba ya, ngerjakan pakai cangkul sama pakai boom, hasilnya akan jauh lebih mudah pakai boom, ya kan? Itulah Roh Kudus di dalam kita. Saat ada Roh Kudus di dalam kita, hasil yang kita dapatkan akan jauh lebih banyak, jauh lebih maksimal. Kalau kita menggunakan cara manual ya kan ya sampai kapan gitu kan, batu yang besar itu sampai kapan. Di Sanggau itu kan ada di satu tempat yang orang pemecah batu itu ya, yang di jalan raya itu kan. Emang sih ada perubahannya, minggu lewat sana terus bulan depan lewat sana mulai terkikis dikit tiap hari pak gitu kan. Tapi kalau pakai bom gimana ceritanya? Boom, langsung selesai, udah selesai gitu kan. Beres, sekali, 2 kali udah selesai. Itulah kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada satu yang terjadi dengan lebih cepat. Amin. Saya pernah baca bukunya Charles dan Francis Hunter ya kan. Dia cerita bagaimana dia ini digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit. 10 tahun pertama kalau nggak salah 10 tahun atau pokoknya dia 10.000 kali dia mendoakan orang sakit, hanya sedikit orang yang sembuh. Bisa dihitung pakai jari. Bayangkan, dia tiap hari ketemu orang sakit dia doakan tapi nggak ada kesembuhan yang terjadi. Hanya 1-2.
Tapi saat satu malam dia ikut ibadah KKR dan dia dipenuhi Roh Kudus, besokannya saat dia mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Orang sakit sembuh lagi. Dan terus terjadi kesembuhan demi kesembuhan, bahkan suatu mujizat yang mustahil pun terjadi saat dia menerima Roh Kudus. Tapi tanpa Roh Kudus kayak sia-sia, ya kan? Doakan kok nggak terjadi sesuatu, doakan nggak terjadi sesuatu. Tapi ada Roh Kudus, kayak ada dinamit itu kan tiba-tiba meledak. Amin. Contoh misalnya kebangunan rohani di apa yang terjadi dalam sejarah, ya kan? Sebelum ada Roh Kudus, dari zaman kisah para rasul itu ada Roh Kudus. Terus terjadi masa kegelapan gereja, Roh Kudus hilang tiba-tiba kan, seperti hilang. Tapi di tahun 1900 saat di Azusa Street itu terjadi lagi sebuah ledakan Roh Kudus, sebuah pencurahan Roh Kudus itu, dan situlah awal mula kebangunan rohani terjadi kembali. Kalau enggak gereja akan pasif, gereja akan kayak apa ya? Ya kita tahu lah bagaimana dari gereja-gereja seperti yang ada, mungkin gereja-gereja tua, hidup apa gereja itu hanya sebagai rutinitas, tapi tidak ada satu gairah. Tapi saat ada Roh Kudus itu memecahkan sesuatu. Amin. Hati yang keras, situasi yang keras bisa terpecahkan dengan adanya Roh Kudus. Kita harus pakai Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jangan mau kita pakai cangkul lagi atau pakai yang apa namanya untuk mecah batu itu yang apa namanya? Itu yang cuk kayak main game itu biasanya kan, game yang mining itu ada ginian gitu, apa namanya gitu, cuk gitu kan. Tapi kalau kita, saya jadi ingat main game gitu kan. Kalau kita main game kan, apa game yang nyari berlian di bawah tanah itu loh ceritanya kan. Dia pakai alat saudara, cuk, terus tiba-tiba dia dapat item kan, dapat dinamit, boom langsung meledak gitu kan, terus dia langsung lebih cepat jalannya. Itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita cuma memakai alat-alat kecil, kita akan lama hidup kita. Capek ya kan, tapi ada Roh Kudus kita bisa berkembang dengan lebih luar biasa. Amin. Kita harapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Siapa mau terjadi sesuatu yang luar biasa? Angkat tangan. Kita nggak mau yang biasa-biasa, bener gak? Ada yang mau pakai cangkul, bekerja dengan Roh Kudus setiap hari pakai cangkul? Nggak mau kan? Kalau dulu kan lagu Jangan Lelah itu kalau di Komsel gerakannya selalu jangan lelah, pasti nyangkul gini kan. Bekerja di Komsel selalu gerakannya kayak gitu. Tempat Erik kayak gitu nggak? Saya nggak tahu. Kalau tempat saya selalu kalau gerakan Jangan Lelah itu pasti nyangkul. Jangan lelah bekerja gitu kan. Kita capek nyangkul, saya nggak bisa nyangkul gitu kan. Besok pagi langsung sakit semua badan kalau nyangkul. Lebih baik pakai dinamit, bener gak? Pakai bom aja selesai. Ya, kita pakai Roh Kudus, kita nggak usah pakai kekuatan kita. Amin. Contoh lagi. Sekarang kan kalau jalan ke jembatan 25 kan lagi diperbaiki kan. Kita lihat dalam 1 minggu saat ada apa namanya heksavator kecil itu lewat kan, jalanan tiba-tiba jadi lebih rata ya kan, jalanan yang dulunya gimana tiba-tiba jadi rata gitu kan. Hanya pengerjaan belum ada 1 minggu bisa terjadi perubahan. Tapi kalau dia pakai cangkul, bayangkan berapa lama jalanan selesai. Saya kemarin sama Segi kan malam-malam lewat situ, cepet ya udah terbuka, tiba-tiba bambu yang gitu banyak tiba-tiba udah tersingkir. Coba kalau kita pakai bambu, kita pakai parang satu-satu, nggak selesai ya kan. Pohon pisang aja tumbuh terus gitu kan, apalagi kita cuman pakai cangkul. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kayak kita pakai heksavator itu kan, tinggal surut selesai. Kalau adik saya dulu bilang krok buang kan, krok buang kayak gitu, selesai ya kan. Itulah kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita punya Roh Kudus, tapi seringkali kita nggak tahu cara menggunakannya. Amin. Seringkali kita nggak tahu apa sih fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sebab itu pada pagi hari ini kita belajar 3 kuasa yang Tuhan Roh Kudus berikan kepada kita, yaitu hidup kita itu menjadi dinamis. Hidup kita nggak statis ya, kita nggak gitu-gitu aja, nggak ya yang penting hidup, yang penting masih napas. Apa kabarnya? Baik, ya kan? Nggak ada kehidupan. Tapi saat Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita jadi statis, penuh dengan gairah. Amin. Hidup kita semakin aktif. Kayak siapa? Pak Jo ya, usia 75 tapi aktif banget gitu kan. Kalah kita semua gitu kan. Terus gitu kan. Terus yang kedua, saat kita Roh Kudus punya ada di dalam kita menjadi orang yang memiliki dinamo, ya kan, menggerakkan sesuatu, ya kan. Hidup kita nggak hanya untuk kita sendiri, tapi kita bisa menggerakkan situasi keadaan yang luar biasa. Kalau ingat dinamo itu saya jadi ingat, karena saya sering ke Goa Buma kan, jadi ingat Dompeng lagi. Bayangkan ya, dari tanah yang kosong itu kan, kemarin kita lihat sama Erik di jembatan 25 itu kan, dulunya pasti datar ya. Pakai dinamo, misalnya Dompeng kan pakai dinamo juga kan, digerakkan kan. Tiba-tiba jadi kawah gitu, lubang-lubang di mana-mana. Kok bisa? Padahal pakai dinamo ya kan.
bisa terkikis ya, sampai dalam gitu. Bahkan ada banyak orang yang meninggal karena tenggelam gitu kan, saking dalamnya. Tapi dimulai dengan hal yang kecil, cuma ditarik pasirnya ya kan, pelan-pelan ditarik, tiba-tiba bisa jadi kawah yang besar. Itulah Roh Kudus di dalam kita. Sekalipun kita ngerasa aku kan kecil gitu kan, aku nggak bisa apa-apa. Tapi saat ada Roh Kudus di dalam kita bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Kita menggerakkan situasi yang luar biasa. Amin. Yang ketiga tadi itu kan Roh Kudus itu adalah dinamit dalam hidup kita. Kita bisa meledakkan situasi. Kita bisa membuat situasi yang dulunya itu keras. Mungkin kita masuk daerah yang keras yang nggak bisa ditembus. Saat kita punya Roh Kudus, gunung batu itu pecah. Amin. Dan kita bisa masuk dari daerah situ. Oke. Nah, tapi apa goal dan tujuan dari kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita? Di ayat tadi kan dikatakan kan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi goal atau tujuan Roh Kudus memberikan kuasa dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi saksi. Amin. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Jadi goal Tuhan memberikan Roh Kudus itu di dalam kita untuk kita bisa menjadi saksi yang efektif. Sama-sama katakan saksi yang efektif. Kalau misalnya kita dulu berpikir bersaksi atau memberitakan Injil itu susah karena kita nggak punya kuasa, tapi saat kita punya kuasa dari Roh Kudus itu menjadi mudah. Amin. Kembali lagi seperti ceritanya Reinhard Bonnke, bayangkan bagaimana bisa satu orang gitu kan membuat jutaan orang bertobat dalam satu ibadah. Saya nggak habis pikir gitu loh. Kalau lihat di videonya di YouTube kan, lautan manusia kan, orang-orang Afrika itu bisa jutaan orang bisa terima Tuhan Yesus. Padahal Reinhard Bonnke ini orang Jerman gitu ya. Kalau dia bilang dia kan cold blood gitu, maksudnya apa, darah dingin gitu kan dari Jerman, tapi dia bisa membawa jutaan orang terima Tuhan Yesus. Itu karena dia menjadi saksi yang efektif. Coba kalau dia belum nggak punya Roh Kudus, akan nggak efektif ya kan? Akan hanya seminggu satu, tapi buahnya nggak efektif. Tapi saat dia punya Roh Kudus, dia bisa jadi saksi yang efektif. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat ya, yang pertama tadi kan stagnasi versus dinamis. Kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak jadi orang yang statis atau yang diam. Roh Kudus itu kita menjadi menggerak gitu kan. Yang ketiga kita bisa merobohkan setiap batu-batu. Dan itu, sebab itu kita harus belajar. Saya yakin Roh Kudus dalam firman-Nya itu memberikan banyak senjata-senjata dalam hidup kita, tapi kita seringkali nggak tahu cara menggunakannya. Dalam Alkitab tersembunyi banyak hal yang bisa kita gunakan untuk melayani, ya kan, untuk menjadi saksi yang efektif. Tapi seringkali kita nggak tahu, ya kan, karena kita nggak mau belajar. Kita seringkali pikir, yang penting saya percaya Tuhan, titik, selesai. Tapi sedangkan Alkitab ini memberikan banyak kepada kita itu cara-cara supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Amin. Sebab itu kita perlu banyak menyelidiki firman, hidup di dalam firman, sehingga hidup kita ini bisa menjadi saksi yang efektif. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa menjadi saksi yang efektif bahkan sampai ke ujung bumi. Ada yang mau sampai ke ujung bumi, mau menjadi saksi Tuhan? Amin. Ya. Sebab itu kita harus menjadi saksi yang efektif. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Dan sebab itu kita harus mau belajar. Siapapun kita harus mau belajar. Amin. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu bagaimana menggunakan kuasa Roh Kudus. Anggap aja kita diberikan satu kuasa yang besar, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya. Saya contoh misalnya kalau kita nonton film Avenger. Siapa yang pernah nonton film Avenger? Ya, Avenger ya kan. Avenger itu kan dia penuh dengan Infinity Stone gitu kan, 5 batu itu kan. Batu itu, tapi saat jatuh ke bumi, manusia menggunakannya itu untuk sesuatu yang nggak penting kan. Tapi tiba-tiba saat digunakan oleh si Thanos kan, setengah manusia setengah bumi kan selesai gitu kan. Hilang setengah alam semesta. Dia menjadi efektif menggunakan batu itu, tapi manusia kan gak efektif kan, cuma digunakan cuma senjata cu gitu kan, gak guna. Tapi saat dia di tangan Thanos, dia bisa menggunakan sesuatu yang berguna. Demikian pula Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita gak belajar, kita gak tahu cara menggunakannya. Ya kan? Roh Kudus itu jadi pasif dalam hidup kita kalau kita tidak menggunakannya. Tapi saat kita bisa belajar menggunakannya, itu menjadi sesuatu yang efektif dalam hidup kita. Amin. Sebab itu pada hari ini kita belajar hal yang simpel, yaitu bagaimana kuasa itu telah diberikan kepada kita dan kita bisa menggunakannya. Amin. Siapa yang menggunakan kuasa Roh Kudus, angkat tangan. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu dinamis itu juga bergerak dalam tentang kuasa healing power kan, kuasa menyembuhkan. Terus kuasa untuk memecahkan masalah dan segala sesuatu. Roh Kudus itu sebetulnya diberikan lengkap dalam hidup kita.
tapi kita harus tahu cara menggunakannya. Amin ya. Mungkin sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa memakai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu menerapkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Oke, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus itu ada di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan kuasa yang begitu besar itu ada di dalam kami. Tinggal bagaimana ya Tuhan Engkau berikan hikmat pada kami untuk kami bisa menggunakan kuasa itu Tuhan. Dan Engkau memberikan kami keberanian ya Tuhan untuk memakai kuasa itu sehingga kami bisa menjadi saksi yang efektif. Bisa menjadi seorang pemberita Injil yang efektif ya Tuhan. Kami bisa membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami bisa membawa banyak jiwa untuk dimuridkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai setiap kami, anak-anakmu di tempat ini. Kami percaya kami adalah orang yang Engkau urapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Saya serahkan kembali kepada WL. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Baiklah, ibadah kita selesai dan ada pengumuman jam ibadah minggu seperti biasa jam 9 dan kita akan menutup ibadah kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
1 dan 2. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami dengan baik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Biar Engkau berkati aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Doa berkat saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi dan kita sambil berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan terimalah berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Selamat Hari Minggu. hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.